Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Rindu Syekh Al-Jabar sebagai nutulis. Saya Naira Eptana Fatimah sebagai presenter. Dan saya Urusaniatul Kubro sebagai editor. Kami akan menampilkan berita mengenai kasus TPPO di Kamboja. Selamat pagi pemirsa, beberapa waktu ke depan Anda akan bersama saya Naira Eptana Fatimah di acara televisi Breaking News pagi ini yang membahas berita aktual dan terpercaya. Berita kali ini pemirsa, seorang pria muda asal Bekasi, Jawa Barat tewas di Kamboja beberapa waktu lalu. Setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, diduga korban tewas setelah ginjalnya diambil paksa, dan hingga kini pemirsa, keluarga masih belum saja mendapatkan keadilan atas kematian korban. Kepergian Soleh Darmawan ke Thailand Februari lalu tak pernah disangka akan berakhir tragis oleh keluarga. Keluarga mengetahui Soleh yang berusia 24 tahun berangkat kinerja putih untuk bekerja sebagai koki setelah lulus kuliah jurusan Tata Boga. Rupa-rupanya Soleh tak pernah sampai ke Thailand melainkan ke Kamboja. Soleh yang sempat berkomunikasi dengan keluarga tak pernah berbicara soal tempat kerjanya. Namun tiba-tiba keluarga mendapatkan kabar pada bulan berikutnya, yaitu 3 Maret, bahwa Soleh telah meninggal dunia. Keluarga pun merasa ditipu. Mereka tahu Soleh berangkat ke Thailand lewat bantuan teman Soleh yang menawarkan gaji 3 kali lipat dari upah yang diterima di Indonesia. Proses pemulangan Soleh pun tidak mudah. Setibanya jenazah di rumah duka pada 15 Maret, keluarga mendapat luka sobekan di perutnya. Kasus Soleh pun mendapatkan sorotan dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Abdul Qadir Karding saat ditemukan di Bekasi, Jawa Barat 28 Maret. Ia menyatakan sedang melakukan evaluasi. Selain itu, Menteri P2MI pun melarang seluruh warga Indonesia untuk bekerja di wilayah-wilayah rawan perdagangan orang. Baik melakukan advokasi di sana, yang kedua termasuk rencana pemulangannya. Memang saya harus tegaskan sekali lagi ya, Kementerian P2MI tidak ada kerjasama penempatan ke Kamboja, ke Thailand dan Myanmar. Kalau boleh hari ini saya menyatakan saya melarang, bukan sekedar menghimbau, melarang semua warga Indonesia untuk bekerja di 3 negara tersebut karena rawan TPPO. Hingga saat ini, keluarga masih membutuhkan jawaban mengenai kematian korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Haurasania 6 TV mengabarkan. Masih mengenai kasus yang sama pemirsa, Soleh Darmawan ternyata bukanlah korban terakhir dari tindakan pidana perdagangan orang di Kamboja. Kali ini pemirsa, di Jember, Jawa Timur, seorang ibu kehilangan kedua anaknya yang diduga diperdagangkan di Kamboja. Dua warga asal Tegal Bakarce, Kecamatan Kaliwaja, Jember, Jawa Timur diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Korban mendapat ancaman dan dimintai uang tebusan hingga ratusan juta dari seseorang yang mengaku pihak perusahaan yang memperkerjakan korban. Kedua korban berhasil kabur dan saat ini meminta bantuan ke pemerintah untuk memulangkan mereka. Kedua korban masing-masing Torik Wahid Ismail dan sang adik Balkis Safira berangkat ke Kamboja dengan iming-iming gaji besar di perusahaan periklanan. Keduanya pun berangkat ke Kamboja pada Oktober 2022. Namun sesampainya mereka di sana, mereka malah disekap dan diperlakukan kasar. Mereka kemudian berhasil kabur ke KBRI di Phnom. Namun perkara mereka tak serta-serta usai. Terus kalau bayar denda itu yang harus bayar denda satu harinya itu 10 dinar. Jadi kalau dalam situ sudah 1 tahun
dosanya sama dosa itu tidak dipanjang kalau produknya pulang. Sudah bisa bayangkan aku dapat uang dari mana, Mas? Kurang lebihnya totalnya itu kurang lebihnya dalam sekian juta yang belum tiketnya gitu. Dan pihak KBRI kalau bisa beli tiket baru dikasihkan paspornya, baru ke imigrasi bayar itu baru bisa pulang. Saya mohon dari pihak pemerintah Jember maupun pusat untuk menolong saya, karena saya single parent ya, tidak punya apa-apa. Saya cuma punya rumah satu-satunya ini yang saya tempati, dan nyawa saya itu untuk anak-anak saya, kedua anak saya itu. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember pun mengatakan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memulangkan kedua korban. Tanggal 5 April kita sudah langsung tuangkan dalam surat resmi untuk kita kirim kepada pos pelindungan, pos pelayanan pelindungan PMI di Banyuwangi, dan tentunya tembusannya sudah pada Pak Bupati sebagai laporan pada camat setempat kepada Disna Tertera Provinsi Jawa Timur UPT P2 TKI, yang tentunya nanti proses perpulangannya itu nanti pasti kita akan koordinasi dengan UPT P2 TKI itu semuanya sudah oke. Saya kira nggak ada kendala, mudah-mudahan orang tuanya, keluarganya juga semua bisa tenang, karena tidak bisa kita memulangkan PMI apalagi bermasalah itu dengan tiba-tiba, pasti prosedur harus kita lalui. Saat ini, keluarga masih menunggu proses pemulangan Torik dan adiknya Balkis. Mereka berharap korban bisa pulang dengan selamat ke tanah air. Dari Jember, Jawa Timur, Haura Sania 6TV mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Naira Evlena Fatima, mewakili seluruh rekan kerja saya, pamit undur diri dan berterima kasih atas kebersamaan Anda.